Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan." Dasar dari Yesus melakukan penggandaan roti pada perikop Injil hari ini adalah hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dan para psikolog di zaman yang modern ini mengadakan banyak penelitian mengenai kekuatan dari compassion. Kita harus membedakan antara compassion dengan empati misalnya. Empati itu ibaratnya kita memasang diri kita depan cermin dan kita melihat diri kita. Dan apa yang dirasakan oleh orang lain itu kita coba juga rasakan. Kesedihan orang lain kita juga rasakan seperti itu. Dan altruism juga berbeda dengan compassion. Altruism adalah tindakan di mana Anda memberikan benefit kepada orang lain. Orang lain mengalami kebaikan dari Anda, keuntungan dari Anda. Compassion meliputi keduanya. Compassion adalah sebuah perasaan emosional yang turut prihatin dengan penderitaan orang lain dan kemudian tergerak untuk memberikan bantuan. Jadi compassion tidak hanya merasakan kasihan, tapi kemudian orang tergerak to do something to help others. Dan saya membaca beberapa artikel, contoh mengenai penelitian dibuat oleh Elizabeth Dunn di University of Columbia. Dalam penelitian tersebut, dia mengumpulkan sejumlah participants yang diberikan duit dan kemudian sebagian dari participants ini membelanjakan duit tersebut untuk dirinya. Jadi mereka menikmati uang tersebut. Dan kemudian sebagian dari participants itu diberikan uang dan mereka harus membelanjakan uang itu untuk menolong orang lain. Dan Anda tahu hasil dari penelitian tersebut. Ternyata orang-orang yang mengeluarkan duit, memberikan sesuatu kepada orang lain itu lebih bahagia dibandingkan orang yang membelanjakan uang hanya untuk dirinya sendiri. Ini contoh mengenai kekuatan dari compassion. Compassion membuat orang lebih bahagia dalam hidup ini. Oke, mungkin kita di pusat otak ini kita punya the center of pleasure. Jadi kalau kita makan, kita menikmati film yang bagus, kita merasakan kebahagiaan dan itu kemudian bekerja di otak kita menghasilkan enzim yang membuat kita happy. Tetapi juga peneliti menemukan bahwa ternyata tindakan seperti memberikan bantuan kepada orang yang menderita itu juga menimbulkan efek yang luar biasa lebih besar bahkan daripada sesuatu yang dapat menciptakan pleasure di otak kita tersebut. Luar biasa hasil penelitian para ahli ini. Dan juga kalau kita terkoneksi dengan orang lain, dengan banyak teman, itu juga dapat membuat kita lebih bahagia. Dan sebenarnya terkoneksi dengan orang lain ini dapat membuat kita kemudian tergerak juga. Belajar dari apa yang dibuat oleh orang lain. Ketika orang lain itu menunjukkan kemurahan hati, kita belajar kemudian juga dapat menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Anda tahu bahwa infants, bayi, dan juga contoh misalnya binatang seperti simpanse itu memiliki dari natur mereka, dari bawaan mereka sifat compassion ini. Bahkan para peneliti mengatakan simpanse akan berjuang dengan sekuat tenaga bahkan menyingkirkan halangan untuk menolong sesama simpanse yang sedang menderita. What about us? Bagaimana dengan kita manusia? Kita manusia juga secara natural memiliki kecenderungan ini, memiliki kekuatan empati ini. Dan baik kita berjuang bahwa kita bisa bertahan bersama, kita bisa maju bersama karena ada empati dalam diri kita. Kalau Charles Darwin pernah mengutarakan istilah survival of the fittest, maka kita belajar mengatakan survival of the kindest. Orang yang baik hati, yang dapat bertahan bersama untuk melewati saat-saat yang sulit. Orang-orang yang punya belas kasih inilah yang akan dapat berjuang bersama melalui lorong yang panjang dan gelap, bahkan melalui kerikil-kerikil penderitaan untuk sampai kepada kemenangan. Di masa pandemi ini kita juga mengalami situasi yang sulit, dan percayalah bahwa kekuatan orang-orang yang punya belas kasih, yang punya bela rasa, yang punya compassion ini akan dapat membantu kita semua juga untuk melewati situasi yang sulit. Maka mari kita belajar
Kalau kita punya keluarga, kita belajar untuk bercompassion dengan anggota keluarga kita. Bagi anak-anak yang masih dalam masa pendidikan, lihat perjuangan orang tua kalian, penderitaan orang tua kalian, belajar bercompassion dengan mereka, dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu dengan baik. Jangan menyia-nyiakan waktu kalian, jangan menghambur-hamburkan uang yang diberikan orang tua tanpa alasan jelas. Hargai pengorbanan orang tua kalian. Demikian juga yang hidup dalam keluarga yang memiliki pasangan, belajarlah bercompassion dengan pasangan Anda. Lihatlah perjuangannya, lihat juga kecemasannya, ketakutannya, penderitaannya. Jangan mudah meledak dengan amarah, kemudian menghakimi pasangan, menghakimi orang lain. Tapi belajarlah juga seperti Yesus memiliki compassion dalam hidup Anda. Dan orang yang bahagia adalah orang yang memiliki compassion ini. Dan compassion ini ternyata juga membantu tubuh kita memiliki sistem imun yang lebih baik. Orang yang terlalu banyak mengalami tekanan dalam hidup ini karena stres, itu dapat menyebabkan bahwa tubuhnya sangat rentan terhadap kanker. Tetapi kalau orang memiliki compassion, dia akan memiliki kebahagiaan yang lebih besar. Dan dalam penelitian dikatakan orang yang memiliki compassion ini dapat lebih bahagia dan ternyata tidak rentan atau lebih kuat bertahan terhadap berbagai gangguan kesehatan, termasuk juga kanker. Bapa dalam surga, bantu kami dalam hidup ini agar kami belajar juga memiliki compassion terhadap sesama. Ajari kami memiliki hati seperti Yesus Putramu yang selalu berbelas kasih terhadap orang lain. Dan semoga dengan demikian kami semakin bahagia dan juga membahagiakan sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.